13. Gak maksud melecehkannya. Kevin mengesah pelan. Ia penih dengan Ellery yang meminta tanggung jawab padanya. Sedangkan itu bukan kesalahannya. Sini duduk, gue obati luka di wajah lo. Kevin meminta Ellery duduk di sebelahnya. Kemudian ia mengambil kotak obat yang tidak jauh darinya. Ellery menoleh pada Nadila dan Nadila mengangguk. Lalu Ellery berjalan mendekati Kevin dengan takut-takut. Vin, kita duluan ke kelas ya. Salah satu sahabat Kevin berinisiatif untuk meninggalkan mereka. Balas Kevin. Tatapannya fokus pada isi kotak obat yang telah ia buka. Keenam sahabat Kevin pun meninggalkan ruangan base camp itu dan Degan dengan santainya menarik Nadila serta, aku nunggu El, protes Nadila. Dah, temen lo aman sama Kevin. Lebih baik lo ikut kita-kita aja. Degan tak melepaskan Nadila. Ia menarik paksa dengan merangkul bahu Nadila dan membawanya keluar. Sini lebih dekat. Yang mana yang luka? Tanya Kevin mengamati wajah Ellery dan Ellery nampak salah tingkah. Sudahlah. Aku tidak jadi minta diobati sama kamu. Aku ke klinik sekolah saja. Ellery hendak bangkit dari duduknya. Namun dengan cepat tangannya ditarik oleh Kevin hingga ia terjatuh duduk di pangkuan Kevin. Au, pekik Ellery karena terkejut. Kenapa? Gak suka jatuh di pangkuan gue? Tanya Kevin santai. Sembari menyingkirkan sebelah tangan Ellery yang dari tadi menutupi wajahnya yang terluka. Vin, panggil Ellery lirih. Apa? Tanya Kevin dan menatapnya lembut. Entah mengapa Kevin merasa nyaman saat Ellery berada di dekatnya, bahkan saat ini di atas pangkuannya. Kamu mau apa? Tanya Ellery gugup saat tangan Kevin terulur ke arah wajahnya. Enggak ngapa-ngapain. Kan mau ngobati luka di wajah lo. Jawab Kevin pelan. Kini ia mengamati wajah Ellery dan beberapa detik kemudian wajah Kevin mendekati wajah Ellery. Ada debaran tersendiri di dalam hati Kevin. Perasaan apa ini? Mengapa jantung gue berdegup kencang seperti ini? Bahaya nih. Bahkan calon jodoh yang ada di dalam wasiat sepertinya belum muncul. Tapi perasaan gue merasa menginginkan perempuan ini. Padahal sebelumnya tidak ada cewek manapun, baik di sekolah ataupun di luar sekolah yang pernah gue inginkan. Batin Kevin. Vin, jangan. Ellery pun sama, jantungnya semakin berdebar. Tatkala wajah Kevin semakin mendekat dengan wajahnya. Diam sebentar. Kini bibir Kevin berada tepat di atas wajah Ellery yang terluka. Ellery memejamkan matanya dan ia merasakan ada sesuatu yang hangat dan lembab pada pipinya yang tadi terluka. Namun, semakin lama ia merasakan perih pada lukanya. Au, Vin, perih. Rasa perih yang Ellery rasakan malah mengeluarkan desahan manja. Membuat Kevin semakin mempercepat dan memperdalam jilatan pada wajah Ellery yang terluka. Kevin betul-betul mengobati wajah Ellery dengan cara menjilatinya seperti kucing. Tanpa rasa jijik, Kevin terus menjilati wajah Ellery yang sedikit berdarah dan kini agak mengering. Ellery semakin menggerang menahan perih. Tahan sebentar, nanti juga sakitnya hilang, pinta Kevin di sela-sela jilatan lidahnya. Jika dilihat dari arah belakang Kevin, mereka nampak sedang berjumpa. Terlebih erangan tertahan dari Ellery yang merasakan perih pada wajahnya. Sudah Kev. Air liur lebih bagus dari antiseptik, ujar Kevin. Menghentikan jilat yang sejenak dan menatap Ellery dengan hangat. Ellery hanya diam seraya mengangguk. Ia terhipnotis oleh tatapan lembut Kevin yang memabukkan. Kevin kembali menjilati luka pada wajah Ellery. Apa katanya? Air liur lebih bagus dari antiseptik. Konsep dari mana itu? Batin Ellery dan kini matanya membelalak lebar. Ellery baru sadar bahwa
Bibir Kevin kini tidak berada di atas pipinya lagi, melainkan sudah menyatu dengan bibirnya. Kev, lepas. Pekikan tertahan dari Ellery dan Kevin bukannya melepaskan bibirnya, ia malah semakin mengait lebih dalam bibir Ellery dengan bibirnya. Kevin berhasil memagut dan menyesap bibir indah Ellery dengan pelan dan apik. Tidak ada cecapan kasar di sana. Ellery terhanyut suasana. Ia mengalungkan lengannya di leher Kevin dan membalas cecapan bibir Kevin hingga membuat Kevin membelalakan matanya. Dia membalasnya, dan jago gue sekarang ikut nimbrung di bawah sana, batin Kevin. Apa ini? Mengapa aku malah membalasnya? Ucap Ellery di dalam hati dan ia menatap wajah Kevin dengan lembut. Wajah tampan itu nampak semakin tampan kala berada di atas wajahnya. Cecapan bibir mereka tak lantas terlepas begitu saja. Bahkan sesekali Kevin menggigit kecil bibir Ellery dan itu menimbulkan sensasi gairah yang semakin menjadi. Tak ada penolakan dari Ellery. Kevin semakin berani, kini tangannya sudah membuka satu kancing seragam atas milik Ellery dan kecupannya beralih turun ke leher. Bahkan dengan lihai Kevin membentuk cap merah di leher putih, mulus Ellery dan ketika kancing kedua terlepas, barulah Ellery sadar kalau situasi saat ini salah. Stop Kev, stop, pekik Ellery. Seraya mendorong dada Kevin dengan kuat menggunakan kedua tangannya. Kevin pun kini tersadar. Astagfirullah, sorry gue kilaf El. Hampir aja. Kevin duduk dengan lemas dan ia sungguh merasa bersalah. Entah mengapa ia merasa tertarik pada Ellery. Namun, Kevin segera menepis itu. Ia hanya berpikir bahwa itu kekilafan semata. Kamu jahat, Kevin. Ellery segera membenahi pakaian atasnya yang sedikit acak-acakan. Maaf, El. Maaf. Suara Kevin begitu lembut ketika menyebut nama El, dan Ellery segera berlalu dari ruangan Kevin. Ia takut terlena kembali oleh suara Kevin yang lembut itu. Ellery sebelumnya ke klinik sekolah, meminta luka pada wajahnya diobati oleh perawat di sana. Ternyata, tindakan yang berlebihan sebelumnya malah hampir saja menyelakai dirinya sendiri karena sebuah nafsu birahi. Untung kami masih sadar. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Gumam Ellery ketika ia sudah kembali ke kelas. Sebelumnya sesaat setelah diobati, Ellery sempat menangis di dalam klinik tanpa sepengetahuan orang lain. Ia merasakan sesak di dadanya yang teramat karena kebodohannya sendiri. Deh, lo duduk sama Dila. Gue kembali ke bangku ini, ucap Kevin. Ia baru saja sampai di kelas setelah menuntaskan hajat pada tubuhnya yang terpancing gairah akibat kelakuannya sendiri terhadap Ellery. Setelah semua tuntas, Kevin sempat mandi terlebih dahulu di kamar mandi yang ada di dalam base campnya sembari memikirkan semuanya. Rasa bersalah pada Ellery dan rasa penasaran mendominasi. Mengapa si jago dapat turun on akan sentuhan pada Ellery? Padahal akhir-akhir ini, si jago tidak ada reaksi apapun terhadap rangsang syahwat. Bahkan ia sempat konsultasi dengan dokter khusus yang menangani masalah reproduksi dan hasil sebetulnya normal. Rasa bersalah pada Ellery dan rasa penasaran mendominasi. Mengapa si jago dapat turun on akan sentuhan pada Ellery? Padahal akhir-akhir ini si jago tidak ada reaksi apapun terhadap rangsang syahwat. Bahkan ia sempat konsultasi dengan dokter khusus yang menangani masalah reproduksi dan hasilnya sebetulnya normal. Kevin dibuat bingung sendiri. Degan segera pindah tempat duduk dan kini Kevin duduk di sebelah Ellery seperti biasanya. El, sungguh maafkan gue, ucap Kevin pelan. Ellery menghela napas pelan. Sudahlah, jangan lakukan lagi.
baik itu padaku ataupun terhadap gadis lain, balas Ellery dingin. Tentu El, tapi gue gak tertarik dengan gadis manapun. Entah mengapa gue hanya tertarik sama lo, bisik Kevin kembali. Ellery diam sejenak, lalu ia berbicara kembali, yakin Vin. Coba kamu ingat-ingat apakah hanya aku yang kamu perlakukan seperti itu. Kamu hampir saja melecehkan aku, Vin. Ellery menatap Kevin dengan berani kali ini. Kevin menghela napas dalam dan menyugar. Rambutnya kasar. Kalau boleh gue jujur, gue pernah melakukan hal yang sama. Dan itu hanya untuk memenuhi tantangan dari sahabat gue. Ellery mengerutkan keningnya. Maksud kamu? Kamu mau melecehkan seorang gadis juga? Tanya Ellery dengan tatapan menyelidik. Bukan, gue gak maksud melecehkannya. Hanya saja waktu itu teman-teman gue menantang gue mencium seorang gadis yang gue pikir sih tante-tante. Karena pakaian kantor yang dia kenakan walaupun tante-tante, itu bodinya bagus. Mirip Barbie hidup pokoknya. Walaupun tante-tante itu masih pantas jadi anak ABG lah. Kayak lo, begini, hanya saja mungkin karena penampilannya yang berbalut pakaian kantor. Jadi gue pikir dia tante-tante, karena gue perkirakan pasti usianya di atas gue. Vin, tante-tante yang kamu maksud itu adalah aku. Oh, sekarang aku mengerti mengapa kamu waktu itu menciumku di depan toilet. Batin Ellery.